Jadi minggu ini kita akan bicara mengenai model data. Jadi saya pendekatan saya itu agak saya balik gitu ya. Biasanya kalau kondisi normal itu saya akan bicara data model dulu. Tapi sekarang karena kondisi seperti ini saya langsung praktek dulu gitu ya, ada MySQL. Baru setelah itu kita bicarakan data model. Jadi ketika kita bicara data model, saya harap kalian masih teringat prakteknya, gitu ya. Itu membuat tabel, relasi, dan lain sebagainya. Oke, saya akan share screen sekarang. Oke, kelihatan ya? Ini saya share screen. Kelihatan, Pak. Oke, ini semua sudah saya upload ke situs kuliah, jadi nanti bisa diambil untuk dipelajari lebih lanjut. Dan ini juga ada di buku teks yang sudah saya sertakan linknya di situs kuliah. Baik. Nah, model data yang akan digunakan itu ada dua, yaitu ER dan EER. ER itu singkatan dari Entity Relationship. Jadi kalau Anda ingat, ada entitas, ada atribut, nah itu nanti yang kita bicarakan sekarang. Jadi nanti dalam model ER ini ada entitas, ada atribut, dan hubungan antara entitas itu bagaimana, maka disebut sebagai entity relationship. Nah, ER ini usianya sudah cukup lama. Ini dulu lahir tidak lama setelah konsep database relasional yang kita kenal lahir. Kalau konsep database relasional itu diciptakan oleh EF CODD ya, ER ini diciptakan oleh namanya Peter Chan, CHEN, dan sampai sekarang itu yang masih digunakan. Nah, kemudian ternyata ER ini ada kelemahannya. Nanti saya tunjukkan kelemahannya. Maka kemudian muncul versi yang disebut sebagai Enhanced ER, ER yang diperkuat. Nah, MySQL Workbench itu untuk data modeling, ada fasilitasnya untuk membuat model data, itu menggunakan EER ini, ya, Enhanced ER. Oke, kita mulai. Nah, kita sudah beberapa kali praktek, gitu ya, tapi saya belum pernah secara spesifik nih, bagaimana kita memberi nama data. Ya. Nama data yang baik itu harus terkait dengan bidang apa istilahnya? Kalau itu perusahaan bidang usaha. Ya. Kalau itu sekolah ya bidang akademis gitu ya. Jangan menggunakan teknis. Ya, jadi mahasiswa, dosen gitu ya, mata kuliah itu kalau di universitas, mungkin kalau di sekolahan itu ya siswa, guru, wali kelas, kepala sekolah gitu. Dan harus punya arti. Jadi orang lihat tabel mahasiswa itu sudah punya pemikiran, oh ya ini isinya data mahasiswa. Jangan tabel mahasiswa ternyata isinya adalah kelas-kelas yang bisa diambil mahasiswa. Ini tidak terlalu informatif gitu. Harus unik, ya, karena satu tabel atau satu entitas itu tidak boleh ada yang sama dengan yang lain. Mudah dibaca, ya. Dan ini biasanya ada sejumlah kata yang boleh dan tidak boleh digunakan, ini praktek biasa. Ya. Kalau kalian menggunakan MySQL, itu ada beberapa kata yang tidak boleh dipakai, misalnya root itu tidak boleh dipakai, ya, atau yang lain-lain. Ini bisa diulang-ulang, dipakai, dan ditulis dengan tata bahasa yang standar. Ya. Jadi tata bahasa itu penting. Ya. Oke. Nah, kemudian data itu harus didefinisikan. Ya. Jadi kita harus memberitahukan, misalnya mahasiswa, data mahasiswa itu isinya apa saja. Data barang dagangan, yang disebut barang dagangan itu apa? Nah, ada aturan atau prosedur atau kebijakan apa yang boleh dimasukkan sebagai data di dalam satu entitas. Sebagai contoh mahasiswa. Nah,
Dulu kalian berdua, Marilla dan Salomo, bergabung ke Atmajaya itu kan ada prosedurnya. Ya, tidak lewat di depan kampus langsung dipanggil oleh Bu Anas, sini ikut kuliah ya, enggak kan? Ada prosedur. Kalian harus mendaftar, kemudian harus memenuhi persyaratan. Mungkin kalau ikut yang berprestasi ya berdasarkan nilai raport atau nilai ujian. Kalau misalnya tidak melalui jalur biasa ya harus ikut ujian masuk dan harus mencapai jumlah nilai tertentu supaya lolos. Dan setelah itu pun masih ada syarat-syarat yang harus memenuhi bayar ini, bayar itu, ya, isi ini, itu, dan sebagainya. Dan setelah itu selesai, baru bisa dinyatakan sebagai mahasiswa. Sehingga meskipun tiap tahun itu ada ribuan lulusan SMA di Indonesia, tidak semuanya bisa dimasukkan jadi mahasiswa Atmajaya. Oke. Nah, ini ada guideline ya untuk definisi data yang baik, itu sebaiknya juga ringkas, jangan berpanjang lebar, dan diberi diagram. Nah, penggunaan istilah itu harus dicapai secara konsensus, artinya semua pihak yang berkepentingan sepakat. Ini saya pernah mengalami di Fakultas Hukum dulu ketika saya masih membantu KSI, gitu ya. Fakultas Hukum itu akan menerapkan sistem KRS terkomputerisasi. Mereka itu ribut. Ributnya apa? Di Fakultas Hukum itu ternyata ada perbedaan antara nilai E dengan kosong. Jadi bisa jadi kalau mahasiswa itu diumumkan nilainya, itu tidak ada angka, tidak ada hurufnya, kosong, kotak kosong. Itu ternyata berbeda dengan E. Perbedaannya, kalau di Fakultas Ekonomi, setahu saya tidak ada kebijakan itu. Ya. Kalau kalian tidak memenuhi syarat, ya, nilai kalian kurang, ya misalnya ada satu mahasiswa sudah terdaftar, tapi sepanjang semester nggak pernah ikut kuliah, tidak pernah mengumpulkan tugas, tidak ikut ujian, ya nilainya otomatis tidak kosong. Tapi di hukum tidak. Jadi ada bedanya. Kalau nilai E, itu artinya mahasiswa itu sudah mengikuti semua proses. Presensi memenuhi, tugas mengumpulkan, ujian ikut, tapi nilainya tidak cukup untuk lebih tinggi dari E. Nah, sedangkan kosong itu ternyata adalah mahasiswa yang tidak mengikuti salah satu atau semua syarat tadi. Mungkin presensinya di bawah 75%, mungkin ada tugas yang tidak mengumpulkan, mungkin ada ujian yang dia tidak ikut. Nah, kalau salah satu komponen itu tidak terpenuhi, maka dianggap kosong. Ini sudah lama ya, ini sudah tahun berapa itu? 2009, 11 tahun yang lalu. Zaman itu 2009 ada semester pendek. Nah, kalau di Fakultas Hukum, mahasiswa yang nilainya E boleh mengambil semester pendek, mengulang mata kuliah yang E tadi, yang gagal, tidak lulus. Tapi kalau nilainya kosong, dia tidak boleh mengambil semester pendek. Nah, itu ternyata bedanya. Nah, hal seperti itu harus dicapai konsensus oleh semua stakeholder, pemangku kepentingan. Nah, kalau di Atmajaya pada waktu itu ya harus dirapatkan di bawah koordinasi wakil rektor 1 ya, supaya semua fakultas mengikuti. Oke, nah sekarang kita masuk. IR seperti saya katakan tadi ada dua kata, entitas dan relasi. Entitas itu Anda sudah tahu apa itu, relasi itu ya hubungan antar entitas. Nah, itu digambarkan dengan seperti ini. Nah, di mana kotak ini adalah mewakili tipe entitas, ya, garis itu mewakili relasi. Dan relasi itu ada yang namanya kardinalitas, batas minimal maksimal satu entitas terlibat relasi dengan entitas yang lain. Nah, ini digambarkan dengan garis dan lingkaran. Ini disebut sebagai crossfoot, seperti cakar gagak. Ini kalau dua garis begini, ini artinya ini mengartikan minimal maksimal. Ya, garis pertama yang bidang pertama ini minimal, yang kedua itu maksimal. Kalau dua garis tegak seperti ini artinya minimal satu, maksimal satu. Alias apa? Wajib punya. Ini kalau mahasiswa apa? Dosen pembimbing akademik. Tiap mahasiswa wajib punya satu dosen pembimbing akademik dan hanya satu. Tidak boleh dua. Akademik ya, bukan skripsi. Skripsi nanti juga begitu. Mahasiswa itu kalau skripsi hanya boleh punya satu dosen pembimbing skripsi. Tidak boleh dua. Tapi juga tidak boleh nol skripsi. Ya kan? Nah, kalau yang ini itu 0,1 artinya apa?
Opsional, boleh ya, boleh tidak, tapi kalau iya maksimal hanya 1. Nah, ini contohnya apa? Mungkin nanti ada contohnya ya. Lalu kalau ini 1 minimal berarti wajib, maksimal berapa banyak? Nah, ini contoh adalah mahasiswa mengambil mata kuliah. Kalau Anda itu mahasiswa aktif, wajib mengambil minimal 1 mata kuliah. Apakah ada mahasiswa yang mengambil 1 mata kuliah? Banyak. Itu apa? Kakak-kakak kalian yang sedang skripsi. Mereka kan hanya ambil 1 mata kuliah skripsi. Ya. Maksimalnya berapa kalau kalian mengambil mata kuliah? Banyak, sampai 24 SKS atau 21 SKS tergantung dari IP semester sebelumnya. Bisa juga optional many. Minimal 0 berarti boleh ya boleh tidak, kalau ya berapa? Banyak. Oke. Ini adalah simbol entitas ya. Ada 3 jenis entitas yang kuat, itu kotak biasa. Entitas lemah itu kotak dengan 2 garis mengelilingi. Kalau asosiatif itu yang kita saya sudah bicarakan kemarin, kotak dengan sudut-sudut yang membulat. Kemudian entitas itu ada nama dan kemudian ada atributnya. Ini bisa digambarkan seperti ini, bisa juga digambarkan sebentar. Nah, bisa digambarkan seperti ini, ya. Jadi ini adalah entitas, lalu yang elips ini adalah atribut, bisa digambarkan seperti ini, ya. Tapi bisa juga seperti ini, ya. Microsoft Access itu menggunakan ini. Oke. Nanti MySQL juga menggunakan ini, ya. Dan derajat relasi, ini sudah pernah saya bilang, berapa banyak entitas yang terlibat di dalam satu relasi. Ada yang unary, yaitu entitas itu terlibat punya relasi dengan dirinya sendiri, contohnya adalah karyawan dengan manajernya. Manajer dia karyawan, gitu kan? Tapi dia punya wewenang untuk mengelola beberapa karyawan yang lain di bawah. Ada yang binary, ya, antara 2 entitas. Ada yang ternary antara 3 entitas. Oke, kita mulai dari entitas. Entitas itu harus berupa objek yang nanti akan banyak anggotanya. Banyak itu bisa ribuan. Kalau hanya 4 atau 5 mungkin tidak bisa menjadi entitas, gitu ya. Lalu objek yang terdiri dari banyak atribut tidak bisa. Dan ini adalah objek yang nanti akan kita buat modelnya. Entitas tidak boleh berupa user. Ya, nanti kita lihat contohnya. Dan tidak boleh berupa output database. Contohnya laporan. Maka laporan itu nggak boleh masuk ke dalam tabel. Ya. Misalnya tabel apa nih? Tabel laporan penjualan. Oh, nggak boleh. Laporan itu adalah hasil pengolahan data dari satu entitas. Kalau saya bicara entitas dan tabel itu hal yang sama. Entitas itu kalau dalam model namanya entitas, tapi kalau itu nanti sudah diwujudkan menjadi database yang nyata, yang sebenarnya itu menjadi tabel. Treasurer itu bendahara. Bendahara itu adalah pengguna, maka dia tidak boleh jadi entitas. Laporan pengeluaran itu laporan, dia tidak boleh menjadi entitas. Tapi kalau pengeluaran dan akun, nah ini boleh jadi entitas. Ya. Daftar pengeluaran, daftar penjualan, daftar pembelian itu boleh menjadi entitas. Tapi kalau laporan penjualan, laporan pembelian tidak boleh menjadi entitas. Atribut itu adalah karakteristik dari satu entitas. Ya. Atribut ini ada yang wajib, ada contoh NPM, nama, alamat, itu wajib ada. Ada yang opsional, hobi itu mungkin opsional. Punya berapa piaraan di rumah itu opsional misalnya. Gitu ya. Bisa simple, artinya hanya 1, bisa komposit berupa gabungan. Yang simple itu apa misalnya? Tanggal lahir itu simple. Alamat itu alamat itu bisa komposit ya, karena alamat itu kadang ada nama jalan, nomor rumah, RT RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara mungkin, kode pos. Ya, jadi, nah
Yang pasti komposit itu adalah, contohnya ya, adalah pesawat. Ya, pesawat. Dalam satu hari, saya ambil contoh Garuda. Garuda itu yang trayek Jogja-Jakarta itu ada banyak, maka diberi nomor GA berapa gitu ya. Katakanlah GA201 itu adalah yang pesawat paling pagi dari Jogja ke Jakarta. Kalau yang dari paling pagi dari Jakarta ke Jogja itu GA202. Jadi tiap hari nanti 201, 203, 202, 204 dan seterusnya. Lalu kemudian itu atribut yang pertama. Yang kedua itu adalah tanggal. Ya. Maka GA201 tanggal 23 September hanya ada satu di hari ini. Besok, kalau besok sudah GA201 tanggal 24 September. Begitu. Ada yang single value dan multi value. Single value itu misalnya NPM itu sih kan. Multi value itu misalnya hobi, banyak hobinya, lebih dari satu. Yang tersimpan atau yang diturunkan. Tanggal lahir itu tersimpan, umur itu diturunkan dari tanggal lahir. Ya. Dan ada identifier atau atribut yang menjadi identitas. Ini nanti kemudian jadi primary key atau identifier. Ya. Ini. Kriteria untuk identifier apa? Satu, tidak akan berubah. Ya. Nama itu bisa berubah. Kalau NPM itu tidak akan berubah. Bahkan ketika Anda nanti misalnya pindah ke jurusan manajemen, NPM Anda yang akuntansi akan dipensiunkan dan tidak boleh dipakai lagi. Ya. Anda akan mendapatkan NPM baru. Tidak boleh kosong. Ya. Ini. Kemudian harus menghindari intelijen. Ini yang nanti mungkin bisa berubah. Alamat itu bisa berubah. Nama berubah. Secara legal jenis kelamin saja bisa berubah. Maka itu tidak boleh. Jadi identifier. Ya. Oke. Tadi sudah ya. Nah, relasi itu tadi sudah ya. Seperti ini. Ya. Relasi itu digambarkan dengan garis antara dua entitas. Ya. Nah, derajat tadi kita sudah bicarakan ya. Ini maksimum minimum ini tadi ya, yang unary. Contoh one to one. Ini menikah ya. Kalau menikah itu memang biasanya one to one ya. Meskipun di Indonesia ada yang memperbolehkan menikah seorang pria dengan lebih dari satu wanita, tapi umumnya menikah dia satu. Gitu kan. One to many, one to one ya bisa. Ini binary juga bisa satu-satu. Dosen dengan ruangannya. Saya itu hanya punya satu ruang dan yang memang hanya butuh satu ruang. Nggak mungkin saya menempati dua ruang pada saat yang bersamaan. Gitu kan. Dan seterusnya. Ya. Lalu ada strong entity. Strong entity ini adalah yang bisa berdiri sendiri maupun yang weak entity. Ini yang dependent kemarin ya. Tanggungan. Ini yang saya sudah berikan contoh. Ada karyawan dan daftar tanggungan. Mungkin suami atau istri, anak, dan tanggungan yang lain. Lalu ada associative entity. Ini yang memecah relasi many to many menjadi dua relasi one to many. Gitu ya. Ini yang singkat. Nah, oke, ini sebelum kita masuk ke enhance ER, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Ada yang perlu disampaikan sebelum saya lanjutkan? Ini hanya mengulang apa yang sudah pernah dalam beberapa kesempatan potongan-potongannya itu pernah saya sampaikan. Baik, kalau tidak kita lanjutkan. Nah, sekarang permasalahan dengan ER itu apa? Satu, ER itu tidak bisa mengakomodasi entitas yang kondisinya berubah dengan berjalannya waktu. Entitasnya masih sama, tapi dia akan memiliki kondisi yang berbeda pada waktu yang berbeda. Contohnya apa? Pasien di rumah sakit.
pasien di rumah sakit itu ada dua jenis, rawat jalan atau rawat inap. Seorang pasien di rumah sakit itu dia bisa pasien rawat jalan, tapi bisa juga dia pasien rawat inap. Hanya saja kalau sudah pasien rawat jalan tidak bisa jadi pasien rawat inap pada saat yang sama. Demikian pula kalau sudah rawat inap tidak bisa rawat jalan pada saat yang sama. Jadi kalau misalnya Anda datang, ya jangan ada orang datang ke rumah sakit, dia periksa dokter itu masih rawat jalan, kemudian dokter menemukan, wah ini harus opname gitu ya, maka dia statusnya berubah menjadi rawat inap. Ya, orangnya sama, tapi statusnya berbeda pada waktu yang berbeda. Nah ini tidak bisa diakomodasi dengan IR biasa, maka kemudian muncullah enhanced IR. Ya, enhanced IR itu memperkenalkan yang disebut tadi ada entity type ya, dia memperkenalkan apa yang disebut sebagai super type dan subtype. Ya. Super type itu adalah entitas generik ya, yang nantinya akan punya satu atau lebih subtype, subtipe. Ya. Nah, subtype itu adalah sekelompok entitas yang mewarisi atribut dari supertype. Nanti bisa tunjukkan. Nah, jadi di dalam subtype itu dia akan ada atribut-atribut yang sama dengan supertype-nya. Tapi dia juga memiliki atribut yang sedikit berbeda. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ini ada supertype, nanti dia akan menurunkan atributnya menjadi subtype 1 dan subtype 2 serta subtype 3 dan seterusnya. Nanti atribut-atributnya supertype ini akan juga dimiliki atribut-atribut subtype. Tapi tiap-tiap subtype akan punya atribut unik yang tidak dimiliki subtype lain maupun tidak dimiliki supertype-nya. Oke, contoh apa? Ini kalau Microsoft Visio ya. Contohnya karyawan di sini. Ini contoh ya. Supertype-nya apa? Supertype-nya adalah karyawan. Nah, apa atribut supertype karyawan ini? Punya nomor karyawan, punya nama, punya alamat, punya kapan dia mulai bekerja. Ya, ini semua punya. Lalu ternyata tipe-tipe karyawan itu beda-beda. Ada yang buruh. Buruh ini karyawan yang digaji per jam. Maka subtype buruh ini, ya, ini sama, mereka punya nomor, punya nama, punya alamat, punya kapan mulai bekerja. Tapi gaji mereka dihitung jam-jaman. Lalu ada karyawan yang bukan buruh, yang hitungan gajinya tahunan, setahun berapa gajinya. Nah, kalau yang ini mereka nanti akan sama, punya nomor, nama, alamat, dan kapan mulai bekerja, tapi selain itu mereka juga punya gaji tahunan, dan ada mungkin fasilitas bonus. Ya. Kalau ada karyawan lain, ya mirip dengan ini sebetulnya, tapi lebih sering kerennya disebut sebagai konsultan. Konsultan itu kan juga dibayarnya jam-jaman sebetulnya. Ya. Nah, tapi bedanya apa? Kalau konsultan itu nanti disewa berdasarkan kontrak, dengan nanti ada per jamnya disepakati berapa. Nanti tinggal si konsultannya, nah saya sudah kerja sekian jam. Gitu ya. Kalau supertype itu punya relasi, maka semua subtype-nya akan punya relasi yang sama. Tapi kalau subtype punya relasi dengan entitas yang lain, belum tentu subtype lain atau supertype-nya punya relasi. Contohnya apa? Ini contoh dari buku adalah pasien. Ya. Pasien itu seperti tadi saya katakan, dia bisa pasien rawat jalan, bisa pasien rawat inap. Di sini. Ya. Tiap pasien itu punya nomor rekam medis, kalau bisa namanya ya, nama dan kapan dia mulai menjadi pasien. Kalau itu pasien rawat jalan, akan ada atribut tambahan yang unik di pasien rawat jalan, yaitu kapan tanggal kontrolnya. Kalau dia pasien rawat inap, ini akan kapan dia keluar, ya, diperbolehkan pulang. Oke. Nah, di sini supertype pasien itu dia punya relasi dengan dokter. Jadi setiap pasien itu pasti ada satu dokter yang bertanggung jawab untuk melakukan perawatan.
Maka selalu pasien dokter A, pasien dokter B, gitu ya. Nah, jadi satu pasien ini wajib punya satu dokter utama, minimal satu, maksimal satu. Nah, nanti kalau misalnya dia butuh diperiksa oleh tim dokter, tetap dokter utamanya ini yang bertanggung jawab. Dokter-dokter lain akan berkoordinasi. Satu dokter itu boleh punya pasien, boleh tidak. Ada dokter-dokter yang tidak punya pasien. Mungkin sedang belajar, mungkin dia sedang cuti, mungkin dia sedang kena hukuman, gitu ya. Atau memang dia tidak menerima pasien, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau dia menerima pasien berapa? Banyak, ya. Kadang bisa sampai ratusan gitu ya pasien. Oke. Nah, ketika super type pasien ini diturunkan menjadi pasien rawat jalan dan rawat inap, tiap-tiap pasien pasti punya dokter yang bertanggung jawab. Nah, maka di rekam medisnya akan ada pasien ini dokternya siapa. Nah, khusus untuk pasien rawat jalan itu nanti akan ada tempat tidur atau kamarnya di mana. Ya. Satu pasien rawat jalan wajib punya satu tempat tidur dan maksimal satu tempat tidur, ya nggak mungkin loh satu pasien kok punya 2 sampai 3 tempat tidur, nggak bisa. Ya. Satu tempat tidur bisa ditempati satu pasien, bisa juga tidak. Kalau iya maksimal satu, kalau tidak ya kosong. Nah, tapi tempat tidur ini hanya khusus relasi antara bed ini dengan subtype pasien rawat inap. Pasien rawat jalan tidak dapat jatah tempat tidur. Tapi kedua pasien ini berrelasi dengan dokter. Nah, lalu bagaimana bisa menentukan super type-nya apa, subtype-nya apa? Nah, ini ada prosesnya. Ada prosesnya yang namanya generalisasi. Jadi dari berbagai entitas gitu ya, kita lihat apakah entitas-entitas ini ada karakteristik yang sama. Kalau ada, itu nanti akan menjadi super type. Nah, lalu ada spesialisasi, atau spesialisasi ini dari super type-nya diturunkan menjadi subtype. Oke, kita lihat sekarang contoh generalisasi. Ini ada kendaraan, ada 3 kendaraan, mobil, truk, dan motor. Kita lihat sekarang dari atribut-atributnya ini apa yang sama. Oh, baik motor, truk maupun mobil itu punya nomor polisi. Ada harga perolehannya, ada kapasitas mesin berapa cc, ada nama kendaraannya, itu apa, mereknya dan modelnya, misalnya Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Nissan March, ya, Mitsubishi Pajero dan seterusnya. Nah, sudah sampai di sini. Yang lain, jumlah penumpang, kapasitas, tipe kabin, ini unik, ya, tidak ada yang lain. Maka kemudian dari 3 entitas ini kita bisa melihat ada atribut-atribut yang sama, maka bisa kita turunkan itu menjadi, bisa kita tarik itu menjadi super type. Itu apa? Kendaraan. Kendaraan itu punya atribut nomor polisi, harga, kapasitas mesin, dan nama kendaraannya. Ya. Lalu yang unik tadi itu menjadi subtype. Itu apa? Mobil dan truk. Motor tidak. Kenapa? Karena motor itu hanya sampai di sini saja. Ya. Maka motor itu nanti masuk di sini. Mobil dan truk di sini. Mobil, atribut khususnya adalah jumlah penumpang. Kapasitas penumpang 4, 5, 7, 9. Truk itu ada kapasitas berapa ton mungkin, dan tipe kabinnya, double kabin atau single kabin. Ya. Nah, spesialisasi itu dari super type diturunkan menjadi subtype. Kalau generalisasi tadi dari subtype menjadi super type. Ini contohnya apa? Routing number. Nah, jadi cerita sebentar. Routing number itu adalah nomor khusus bagi spare part atau bahan baku atau suku cadang yang dibuat sendiri oleh perusahaan. Ya. Ini. Lalu di sini ada supplier ID dan unit price, ini khusus untuk barang-barang yang dibeli dari supplier. Nah, dengan spare part seperti spare part itu ternyata atau material itu ada 2, buat sendiri atau beli. Nah, maka itu harus dipisahkan. Nah, jadi part itu nanti ada nomor, deskripsi, lokasi, dan jumlah yang dimiliki, quantity on hand. Ini nanti menjadi 2 subtype, yaitu adalah part atau suku cadang yang dibuat sendiri
dan suku cadang yang dibeli. Kalau dibeli nanti berarti ada suppliernya. Itu. Ya. Nah, EIR itu punya constraint atau kendala atau ya syarat-syarat. Ada yang namanya completeness. Ya. Completeness itu adalah apakah satu anggota supertype itu harus menjadi anggota subtype atau tidak. Ya. Ada yang total specialization rule, itu nanti berarti garisnya 2, atau yang partial specialization rule itu garisnya 1. Yang total specialization rule adalah apa? Pasien itu hanya harus jadi anggota outpatient atau resident patient. Pasien itu harus rawat jalan atau rawat inap, nggak bisa diantara kedua-duanya. Jadi harus tegas, dia rawat jalan atau rawat inap, harus salah satu dari subtype. Ini yang total specialization. Kalau yang partial, garisnya 1, ini kendaraan. Kendaraan itu bisa mobil, bisa truk, tapi bisa enggak? Bukan mobil atau bukan truk, bisa motor. Itu ada di sini. Constraint yang kedua adalah disjointness. Ya, disjointness itu adalah apakah satu anggota satu supertype itu boleh menjadi anggota dari 2 subtype atau lebih. Ada disjoint dan overlap. Kalau disjoint itu harus jadi anggota salah satu, kalau overlap itu boleh menjadi anggota lebih dari satu. Pasien itu adalah disjoint, digambarkan dengan lingkaran lalu huruf D, disjoint. Ya. Bisa nggak, ada nggak entitas yang bisa menjadi anggota dari 2 subtype? Bisa, overlap. Ya, ini. Sini. Jadi bahan baku atau materi untuk produksi itu bisa dibuat sendiri, bisa beli. Ya. Kalau kalian ingat pelajaran akuntansi biaya akuntansi manajemen kan ada itu. Hitung-hitungan buat sendiri atau beli, ya. Mana yang lebih murah. Gitu ya. Tidak perlu di. Oke, itu tadi IR dan EHCR. Nah, sekarang kita ke MySQL. Ya. Khusus untuk materi kita hari ini, saya sudah membuat database latihan. Ya. Nah, kalau akan membuat model dengan MySQL, itu pertama tentunya kita gunakan ini ya, set as default schema, jadi perintah use latihan. Isi dulu, ya sudah ya, jadi ini sudah. Ya. Lalu kalau akan membuat model, kita pilih, sorry, apakah kelihatan ini MySQL, layar MySQL saya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Ya, konfirmasi. Siapa tahu, misalnya beberapa kali saya lupa untuk share screen. Nah. Jadi, punya saya kok belum ya, Pak? Oh, belum ya, ditunggu saja. Kadang memang agak terlambat, gitu kan. Tapi nanti rekamannya bisa dilihat kalau misalnya terlewatkan. Ya, rekamannya seperti biasa dengan saya unggah. Oke, Pak. Nah, ini kalau akan buat model, itu kita tinggal pertama gunakan dulu database-nya ya, use database-nya apapun. Di sini saya menggunakan latihan. Kemudian ini ada file new model. Nah, model. Nanti akan muncul seperti ini. Ya. Ada model overview dan ada tab baru. Di sini local instance, ini tentang servernya. Lalu ada MySQL model baru, tab baru ya. Ini kita bisa add diagram. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau Anda sering menggunakan Visio, Anda pasti sudah akrab dengan ini, gitu ya. Diagram ini. Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah ada ini select object gitu ya, panah. Ada yang move model untuk memindahkan model. Ini bisa untuk menghapus. Ini ceritanya penghapus gitu ya, meskipun tidak tahu kelihatan. Ini new layer ya, untuk mengelompokkan ya, ini untuk terkait. Ini text object. Ini image kalau butuh gambar. Ya. Maaf, Pak. Ya. Tampilannya masih PPT. Ya, Pak, masih PPT, Pak. Di tempat Marela sudah ya?
Nah, Masih PPT Pak, tempat saya sorry, juga. sorry. Oke, sebentar. Sekarang bagaimana? Nah, sudah Pak. Nah ini baru Pak. Ini. Oke Pak. Lanjut saya ulangi ya. Jadi ini saya sudah menyiapkan database latihan, ya, kemudian saya sudah use latihan. Ya. Untuk membuat model itu kita tinggal klik new model. Nah, nanti sudah akan muncul seperti ini. Ya, tinggal ini kita double klik saja add diagram. Ini akan muncul. Diagramnya seperti bisa dilihat di sini EIR diagram. Jadi secara default MySQL itu menggunakan model Enhanced ER. Sebelah kiri ini radarnya, jadi ini akan melihat secara keseluruhan, ini bisa digeser-geser, ya. Tapi ini radarnya gitu ya, menunjukkan posisi Anda ada di mana secara keseluruhan. Lalu ini untuk memindahkan model, ini menghapus, ya. Ini memasukkan tag, layer. Ini untuk teks, ini untuk image, dan ini untuk tabel. Kalau ini view, ya, nanti ada view, view itu apa nanti kita bahas, rutin ya. Lalu ini adalah relasi, ya, relasi. Oke, tabel ya. Misalnya sekarang kita pasien, ini seperti paket visio. Nah, kita klik saja di sini. Ya, ini tabel bisa diperbesar begini. Ya, ini. Kemudian kita bisa mengedit tabel ini. Nah, tabel ini diedit bagaimana? Kita bisa nama tabelnya, misalnya pasien, gitu ya. Ya. Lalu kolomnya apa? Kolomnya misalnya nomor RM, rekam medis. Rekam medis. Tipe datanya apa? Integer ya sudah, apa-apa. Ini adalah PK, primary key, NN itu not null, jadi tidak boleh kosong. Di sini apa lagi? Nama, ya, ini varchar. Ini bukan primary key kan, tapi ini not null, tidak boleh kosong. Dan apa? Alamat. Ya. Kalau di dalam model itu nama atribut itu boleh pakai spasi, tapi kalau dalam tabel tidak boleh. Ya, ini nanti kalau dia dijadikan tabel dia akan berpindah, gitu, alamat lengkap. Ya, kemudian di sini dokter. Nah, dokter ini siapa? Ini alamat lengkap tidak boleh kosong, tidak boleh kosong. Nah, ya, jadilah pasien. Oke. Ya. Oke. Nah, harap diingat yang saya gambar di sini itu masih model. Jadi ini dia belum ke sini. Ini coba dilihat ya, apakah di sini sudah ada tabelnya? Belum kan? Ya, ini saya double klik, belum ada. Jadi ini masih gambar, masih model. Dia belum menjadi tabel di dalam database. Maka belum ada. Caranya bagaimana supaya ini menjadi tabel dalam database? Ya. Nah, model ini ya. Nah, ini modelnya ada diagram dan lain sebagainya. Nah, konfigurasi utilitas ini agak baru. Nah, oke. Supaya ini menjadi tabel di dalam database, maka kalian pilih menu database, lalu forward engineer. Di forward engineer. Nah, nanti akan ada dialog ini, ya. Kita bisa pilih database-nya kemana. Tinggal di next. Ini skripnya, ya, otomatis bisa muncul skripnya. Next. Dah, close. Sekarang kita ke sini. Kita refresh.
Mana? Gimana gitu? Sebentar. Saya salah. Oh, skemanya belum diisi ya. Error. Aduh, nah, hang ya. Hang MySQL-nya. Salah satu masalah yang sering dihadapi dengan MySQL itu adalah, dan database pada umumnya ya, itu adalah ini butuh sumber daya yang besar sekali. Ya. Makanya harus pakai komputer yang memadai sebetulnya. Saya ini pakai komputer laptop dengan Core i7, ya. RAM-nya 32 GB, harddisknya 1 tera. Ini juga ternyata sering ini ya, sering tidak kuat, ini harus dimatikan. Terus dulu, karena ini hang ya, nah ini kan, program, nah, ini crash dia. Ya ini biasa, sering terjadi. Gitu ya. Oke. Nah, ini masih nunggu. Oke. Oke, saya share lagi ya. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Ulang lagi. Ya. Oke. Nah, ini. Jadi ternyata ini, jadi keliru ini skemanya di dia ada di MyDB, bukan di latihan ya. Oke, jadi kalau ini di database-nya saya forward engineer, ya, next. Terus kita ke sini, dia ada di MyDB ini ternyata ya. Oke. Tes, kita lihat, iya pasien ada ya. Nah, nih. Kalau misalnya ini saya ganti namanya, ini ya, edit pasien. Ini juga bisa di forward engineer. Terus kita lihat sekarang di sini, di sini, nah, muncul tabel konsumen. Saya bisa melihat ya. Bisa, Pak. Oke, jadi begitu caranya membuat tabel dari model. Ya. Maka ini lebih enak ya kalau kalian membuat database itu dibuat modelnya dulu, baru dari model itu kemudian dibuat
tabelnya. Ya. Nih. Nah, bagaimana kalau database-nya sudah jadi? Kalau database-nya sudah jadi bagaimana? Ini sering dialami. Ya. Kalau yang biasa kan kita mulai dari database, model kemudian diterjemahkan menjadi tabel-tabel. Tapi bisa jadi ini database-nya sudah jadi, kita meneruskan karya orang lain. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita bisa memahami? Lihat tabel satu persatu, wah puyeng. Ya. Bagaimana caranya? Gampang. Kita bisa memanfaatkan yang namanya reverse engineer. Ini reverse engineer. Nah, yang mau di reverse engineer apa? Next. Misalnya kita akan kita pilih, jangan MyDB lah, yang akan kita reverse engineer itu adalah yang Sakila ini. Jadi kita pilih Sakila dulu, dan database, kita reverse engineer. Ya. Oke. Next. Oke. Next. Nah ini, di sini kita bisa milih mau mana yang mau di reverse engineer. Kita pilih Sakila misalnya. Sakila, next. Next. Execute. Nah, next. Ada 17 tabel, 7 view, dan 6 rutin. Nah, jadi nih, inilah database Sakila beserta varian atributnya, beserta relasinya. Kita bisa lihat. Jadi kalau langkah kita mendesain, kita buat model dulu, gambarnya dengan IR diagram ini di MySQL. Kalau sudah selesai, kita forward engineer. Ya. Nah, tapi kalau kita melanjutkan kerjaan orang lain, nggak ada modelnya, kita bisa membuat model itu dengan cara apa? Reverse engineer. Ya. Ini. Nah, di dalam dunia teknik yang namanya reverse engineering itu sudah sering dilakukan. Dulu mesin fotokopi yang paling terkenal itu namanya adalah Xerox, kalau Anda pernah lihat. Maka dalam bahasa Inggris itu orang membuat fotokopi itu namanya Xerox. Atau kalau orang Indonesia, kalau zaman dulu kamera pertama namanya Kodak, maka orang bisa menyebutnya itu Kodak. Kodak yang merek Fuji atau Kodak yang merek Canon. Ya. Nah, Xerox itu dulu bagus sekali mesin fotokopinya. Ya, zaman saya masih SD, SMP, SMA gitu, kalau bikin fotokopi yang biasa itu katakanlah harganya Rp100 per lembar, Xerox itu bisa Rp200 per lembar. Tapi memang lebih jelas, lebih bagus, lebih tajam. Nah, biasanya kemudian para pesaingnya itu kemudian kalau Xerox itu mengeluarkan seri baru, mereka akan membeli para pesaing itu, dibongkar mesinnya, dan mereka mencoba meniru. Nah, itu yang disebut sebagai reverse engineer. Ya. Oke, jadi ini cara menggunakan modeling di dalam MySQL. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Gimana, Salamun? Mau nanya yang tentang tugasnya itu, Pak. Oke, gimana tugasnya? Itu kan dosen itu kan banyak sekali ya untuk di EBUAJY. Sama mahasiswanya juga kan banyak. Jadi untuk kejelasannya itu bagaimana, Pak? Dari dosennya itu berapa atau gimana ya? Ada berapa banyak dosen yang boleh kita ambil atau nggak ada batasan ya? Kok diambil itu Dan maksudnya? juga mahasiswanya bagaimana? Berapa banyak gitu mahasiswa yang perlu kita gunakan? Pertanyaannya apa toh? Sebentar, kok seminar tuh jadinya. Oke, pertanyaannya apa toh untuk tugas itu? Dosen kan banyak, Pak, di EBUAJY, Ya, mahasiswa juga Anda kan banyak. diminta membuat apa toh? Model kan? Model. Entitas, atribut, dan tipe data. Mana yang mengatakan harus berapa banyak dosen? Anda itu membuat modelnya, Salomon. Ini loh, seperti ini. Ini model-model seperti ini. Misalnya aktor film. Apakah di sini kelihatan ada berapa ribu aktor? Nggak ada tuh. Oh gitu, oke, Pak. Iya tuh, nggak ada. Oke. Nah, modelnya. Anda tidak saya minta membuat tabel berisi dosen. Tidak. Saya itu meminta Anda membuat modelnya. Berupa entitas dosen,
beserta atributnya, entitas mahasiswa beserta atributnya, entitas mata kuliah, entitas kelas beserta atribut dan tipe datanya juga ya. Dan bagaimana relasi mereka. Nah, ini yang kemudian perlu dipertimbangkan. Ya. Kan kita ada 3 prodi itu. Ya. Kalau nggak salah malah kita akan sebentar lagi ada 4 prodi. Karena magister manajemen akan bergabung dengan fakultas. Dan kalau lancar mungkin tahun depan kita akan punya magister akuntansi. Jadi nanti akan ada 5 program studi di fakultas kita. Nah itu terserah apakah kalian akan menggolongkan dosen dan mahasiswa serta mata kuliah beserta prodi, program studi atau tidak, silahkan nanti dipikirkan. Tapi yang saya minta adalah dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan kelas. Betul ya? Ada lagi pertanyaan? Marela, Stefan? Belum sih, Pak. Oke. Baik. Nah, kita ini saya close dulu supaya tidak terlalu berat sekali ya. Komputer saya kipasnya dari tadi muter kencang. Ya. Oke. Nah, oke, saya share screen dulu. Baik, kelihatan ya PowerPoint-nya. Kelihatan, Pak. Nah, tadi saya menyebut ada entitas dan relasi. Relasi itu di dalam database ada yang normal, ada yang tidak normal. Nah, dalam model database saya ingat ya, model bukan database. Jadi model. Nantinya kita itu akan bicara mengenai 2 hal. Kalau saya bicara mengenai model, itu berarti kita bicara yang namanya logical database. Konsep. Kalau kemudian saya bicara tabel dan lain sebagainya, itu sudah physical database. Nanti ada kita bahas secara tersendiri. Nah, physical database dan logical database. Kita sekarang bicara mengenai model logical. Di dalam model database ada entitas, dan entitas ini punya relasi dengan entitas yang lain. Ya. Nah, sama seperti di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya relasi itu atau hubungan itu ada yang normal, ada yang tidak. Nah, dan sama seperti di dalam kehidupan kita sehari-hari, hubungan yang tidak normal atau relasi yang tidak normal itu harus dinormalisasi. Nah, maka sekarang kita akan bicara normalisasi. Nah, oke. Nah, langkah untuk membuat normalisasi ini, langkah untuk membuat satu relasi menjadi normal itu disebut sebagai normalisasi. Ya, nah, normalisasi itu caranya bagaimana? Bertahap. Ya, dimulai dari 1, kita bicara mengenai tabel sekarang, gitu ya. Normalisasi itu dimulai dari bentuk normal yang pertama, dan ini harus bertahap 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Itu adalah kita harus memastikan database atau tabel yang kita buat itu bentuk normal, memenuhi bentuk normal pertama. Apa bentuk normal yang pertama? Semua baris harus punya jumlah kolom yang sama. Jadi nggak boleh baris 1 kok kolomnya 10, baris kedua kolomnya 13. Nggak boleh, semua harus sama. Lalu tiap kolom itu hanya boleh punya 1 nilai saja. Misalnya kolom nama ya isinya nama saja, jangan di bawahnya ada foto. Kalau kolom NPM ya semua NPM, jangan ada alamat. Nah, seperti ini ya, ini itu sudah bentuk normal yang pertama. Oke. Bentuk normal yang kedua, setelah lolos bentuk normal pertama, bentuk normal kedua. Ya. Idenya adalah bentuk normal pertama, bentuk normal kedua adalah tiap satu tabel itu mewakili satu entitas. Ya. Satu tabel mewakili satu entitas. Kalau Anda lihat di sini, ya, ini ada berapa entitas di sini? Ada 2, yaitu apa? Order dan konsumen. Makanya harus dipisah jadi 2.
Satu tabel order, satu tabel konsumen. Ya. Kemudian ada bentuk normal ketiga. Ya. Saya tidak akan bahas ini. Ada banyak bentuk normal nih. Ya. Kita mulai lihat ada berapa. Satu, bentuk normal pertama, bentuk normal kedua. Kemudian setelah lolos bentuk normal kedua, harus bentuk normal ketiga. Nanti setelah itu ada namanya Boyce Codd normal form. Sudah yang keempat ya. Dan ada bentuk normal keempat. Bentuk normal kelima, dan terakhir adalah, bentuk normal kelima, dan ini adalah domain key normal form. Ada 6 bentuk normal. Nah, tapi sekali lagi, ini hanya di dalam ranah modeling. Faktanya, dan ini yang ngomong bukan orang sembarangan, yang ngomong itu adalah insinyurnya Oracle. Jadi saya pernah ketemu salah satu developernya Oracle. Ya, mereka mengatakan, pada prakteknya, itu kebanyakan database itu asal sudah dalam bentuk normal kedua, yaitu satu tabel mewakili satu entitas, selesai. Tidak perlu dilanjutkan ketiga, keempat, dan seterusnya. Cukup sampai bentuk normal yang kedua. Ya. Ini. Jadi selama satu tabel itu isinya data mengenai satu entitas, selesai. Tidak perlu lagi dinormalisasi lebih lanjut. Kenapa? Alasannya sederhana. Proses normalisasi itu memecah satu tabel yang tidak normal menjadi 2 atau lebih tabel yang normal. Masalahnya kalau hanya seperti ini, ya, hanya 4 kolom, 2 baris, itu nggak masalah. Tapi bayangkan kalau tabelnya itu ribuan atau ratusan. Tiap tabel ada puluhan kolom dengan jutaan baris. Memecah-mecah tabel itu berarti menambah beban si database servernya untuk mengolah data. Jadi kalau nanti Anda melakukan query-nya itu butuh data dari 3 tabel. Padahal ternyata tabel ketiga itu dinormalisasi. Sehingga tidak lagi 3 tabel, tapi menjadi mungkin 4, 5, atau 6 tabel. Berarti kan yang tadinya ngambil data 3 tabel, menjadi harus mengambil data dari 6 tabel, atau 5 tabel. Ya. Dari situ saja pekerjaannya sudah tambah. Belum lagi nanti dia harus mencari data dari masing-masing tabel tersebut yang sesuai kriteria query yang kita tetapkan. Dampaknya semakin banyak tabel, itu berarti butuh waktu untuk mencari data yang dibutuhkan sesuai query. Dan itu tidak baik. Ya, maka diusahakan. Dan juga Anda pasti semakin kerepotan. Ada ratusan tabel yang harus dihafal, data ini ada di mana, data ini. Nah, ini semakin merepotkan. Maka ya sebaiknya cukup dalam prakteknya ya, itu sampai bentuk normal kedua saja. Yang lebih ekstrim sekarang, database yang digunakan Google, Facebook, dan lain sebagainya itu bahkan tidak dalam bentuk normal. Database yang dipakai Facebook, Google, dan lain sebagainya itu namanya adalah NoSQL, bukan SQL. Itu tabelnya 1, tapi kolomnya bisa ribuan atau bahkan ratusan. Ya, ratusan bahkan ribuan, balik. Ya. Dan tidak dinormalisasi. Ya, nah ini. Tapi database tersebut yang dipakai Google, Facebook, Twitter itu hanya digunakan untuk kepentingan mereka. Apa tuh kepentingan mereka? 1, misalnya ngitung trending topik. 2, melihat kata kunci apa yang paling sering digunakan. Kalau Google ya. 3, kalau Facebook itu misalnya untuk posting-posting yang paling banyak di like, hanya itu. Apakah penting misalnya, kalau di Instagram misalnya, foto Anda itu di like 1000 orang, padahal aslinya yang nge-like 1001. Penting nggak itu? Perbedaan 1? Enggak. Akurasi data tidak menjadi masalah. Tapi kalau itu berupa data transaksi, akurasi data penting. Anda misalnya tagihan Anda ditagih biaya variabel, Anda itu ambil 21 SKS ditagih 24, apakah mau? Jelas tidak, pasti protes. Gaji Anda 10 juta, ditransfernya 9 juta karena salah hitung tadi. Mau nggak? Nggak mau. Nah, data yang dinormalisasi itu bagus di dalam menjaga integritas. Tetapi jelek di dalam kinerja kecepatan.
karena datanya terpecah-pecah menjadi beberapa tabel. Data yang tidak dinormalisasi seperti yang digunakan Google, Facebook, dan Twitter itu bagus di dalam kecepatan, tapi jelek di dalam integritas dan akurasi. Nah, sekarang tinggal mana? Kalau untuk aplikasi trending topic, ya kan nggak harus akurat-akurat banget. Bedanya apa tuh trending topic disukai 1000 orang dengan 1001 orang? Mau itu hanya sesaat. Sekarang trending topic, nanti 1 jam lagi mungkin sudah tidak trending topic. Ya kan? Nah, beda. Maka kalau kalian akan membuat sistem database untuk transaksi, jangan pakai NoSQL, pakailah yang ini. Oke, tidak perlu dinormalisasi sampai jauh ya. Jadi ini saya hanya menyampaikan normalisasi saja. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan? Nanya Pak. Ya, silakan Salom. Jadi fungsinya normalisasi itu untuk apa ya? Kalau dia fungsinya memecahkan tabel dan itu membebani sistem itu sendiri. Oke. Bisa tunjukkan dengan Excel saja. Ya. Normalisasi itu harus dilakukan, terutama untuk menjaga, seperti saya katakan, menjaga integritas data. Ya. Oke, sebentar. Saya siapkan dulu datanya. Ini saya share ya. Baik. Bisa melihat tabel Excel ini? Ya. Bisa, Pak. Baik. Ini daftar kelas ya, AKT 100, 200. Ini saya pakai kode yang lama ya, karena saya kode yang baru terus terang saya belum hafal. AKT 100 itu akuntansi pengantar, AKT 200 akuntansi pengantar 1, AKT 200 akuntansi pengantar 2, 210 itu apa saya lupa. Oke, nah ini. Ini normal nggak? Pertama. Normal. Normal. Betul, ini bentuk normal pertama. Ya kan? Nah, Ya. tapi bentuk normal ini tuh dia punya anomali. Anomalinya apa? Satu, misalnya tiba-tiba Marilla memutuskan nggak jadi ya di KRS kan belum selesai proses KRS, Marilla memutuskan nggak jadi. Dah. Mata kuliah AKT 210 masih ada nggak kalau Marilla memutuskan membatalkan diambil? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak sesungguhnya. Oh, sesungguhnya ada. Ada kan? Masih ada. Ada. Masih ada. Tapi di sini gimana? Hilang kan? Iya. Nah, ini yang disebut sebagai anomali karena penghapusan data. Jadi kalau ada satu orang membatalkan kelas, marilah fakta bahwa ada AKT 210 hilang. Ya kan? Yang kedua adalah anomali penambahan. Kalau tadi anomali pengurangan data, ini anomali penambahan data. Misalnya diciptakan mata kuliah baru, AKT 300. Ini saya ngawur saja. Bisa nggak ini ditambahkan ke sini? Bisa nggak? Bisa, Pak. Nggak Tapi bisa nggak lah. ada Ini ini. isinya siapa Ya, mau itu kosong. mata kuliah baru nggak ada yang daftar, ya kan? Nah, oke, baik. Jadi sudah ada dua ya. Tidak bisa menghapus data, tidak bisa menambahkan data. Yang ketiga, misalnya Salomo terinspirasi, wah saya tak ganti nama. Sorry ya Salomo, saya hanya ini untuk contoh. Ya. Bukan, Nggak apa-apa. kamu pengen ganti nama menjadi misalnya siapa ya? Daud. Gitu ya. Wah, berarti semua yang di sini harus diubah menjadi Daud, ya nggak? Iya, Pak. Berapa kali harus mengubah?
berkali-kali kan. Terutama Ya, nanti sesuai jumlah yang dipilih. Ya, terutama mata kuliah kamu yang sudah pernah diambil dan kamu sudah lulus dulu. Berarti semua harus diganti DAUT kan. Nah, itulah yang namanya anomali perubahan data. Jadi data tidak bisa dihapus, data tidak bisa ditambahkan, data tidak bisa diubah. Maka ini adalah anomali. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi anomali? Ya ini harus dipisah menjadi dua tabel. Ini sebetulnya, ya, ini kan normal bentuk pertama ya, ya enggak? Ya, Pak. Ya toh, jumlah kolomnya sama, tidak ada data yang berbeda, betul ya? Kolom pertama itu isinya kode mata kuliah, kolom kedua itu nama mahasiswa, betul ya? Ya. Tapi ini tidak bentuk normal kedua, karena apa? Di dalam tabel ini ada dua entitas yang berbeda, yaitu mata kuliah dan mahasiswa. Maka supaya normal ini harus dipecah menjadi dua, begitu. Apakah ini sudah menjawab pertanyaanmu, Salomo? Oke, Pak. Makasih. Jelas ya. Makanya kalau membuat aplikasi yang butuh database untuk transaksi, kita harus pakai yang relasional ini. Normalisasi. Minimal bentuk kedua. Kalau tidak, integritas data tidak penting, ya nggak apa-apa pakai model data yang lain. Oke, ada lagi pertanyaan kah? Ada yang belum jelas, ingin klarifikasi? Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian ya perkuliahan kita. Minggu depan kuliahnya asinkron, ya. Jadi tidak ada video meeting. Nanti akan saya tinggalkan tugas untuk Anda supaya dikerjakan. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Baik, kalau begitu cukup sekian. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan kondisi ya. Baik, Ya, Pak. Terima kasih.